ulama syuhada salihin wa tabi'in wal muallifi hadzal kitab taqaiqul ahbar ya Allah. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu dzunubahum bisirillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Iwamit on Air monggo ngaji Taqaiqul Ahbar, mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sadis wal ngisruna fi dzikri sudil akhlaqi minal kuburi. Nerangaken wong tangi saka kubur sampai berjumpa dengan Allah lan bakal masuk surgane Allah Subhanahu wa taala utawa masuk nerakane Gusti Allah taala. Wong menerangaken tangi sangka kubur, makhluk tangi sangka kubur sampai bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah taala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Waman lan sapane wong yarju kang ngarep-ngarep sapa man liqa'a ing ketemu Rabbi, liqa'a Rabbi ing ketemu pangerane man, ai fi hadi yaumil kiamati ing dalam ikilah dina kiamat, fala tusyrik fa ya'mal, mongko nglakono ngamal saleh apa man, ngamalan ing ngamal sholihan kang bagus, wala yusyrik lan aja nyekutaken sapa man bi ibadatihi kelawan ngibadahi man sayan ing suwi-wiji. Lah niki kaitane karo njaga iman. Dadi wong niku besok teng yaumul kiamah sing saged berjumpa dengan Allah itu orang yang betul-betul orang yang bisa mensucikan Allah. Bahwa di hati kita, di angan-angan kita tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan Allah, tidak ada apapun kecuali kehebatan Allah. Tidak ada apapun kecuali kehebatan. Artinya manusia, hatinya, nafsunya harus betul-betul tunduk, dingkluk, maklak. Ya Allah, kula hambamu sing lemah, ternyata saya makan aja masih keselak. Saya makan ada yang jadi sakit perut. Ada yang minum kemudian minumnya balik. Ada yang minum karena kadang-kadang jadi kencing. Pas tidak punya kemampuan apa-apa. Al-insanu dhaifun. Kita ini manusia yang sangat lemah. Ora iso apa-apa kecuali pertolongan Allah. Niku keyakinan yang luar biasa. Wong lek sampai bisa yakin segala macam, maka disitulah akan berbicara takdir, akan berbicara keputusan Allah khairuhu wa syarruhu. Baik keputusan Allah yang baik untuk kita, maupun keputusan Allah yang jelek untuk kita, bukan untuk Allah, untuk kita dalam rangka untuk menaikkan derajat kita. Dan niki kadang-kala kita dikala diberikan keputusan oleh Allah yang baik, kita masih senang beramal yang baik, kita masih senang berbuat yang baik, tapi begitu kita diberi keputusan oleh Allah yang mungkin tidak sesuai dengan angan-angan kita, mayoritas mengeluh, sambat, nelongso, campur nangis.
Jenengan lek diuji karo Gusti Allah seneng apa nangis apa guyu, Bu? Pak? Nangis apa kalau sedih? Sedih. Diuji bojone. Diuji anak nakal nangis. Diuji bojone selingkuh nangis. Diuji apa meneh coba? Randy duit, sampean tahu nggak diuji randy duit ngoten? Sering apa? Oh ngoten. Dulu, sekarang alhamdulillah mboten. Saniki mboten ya alhamdulillah. Kok wingi niku enten wong ewok, enten wong WA kula. Pak Kiai, senajan kita ini puasanya sempurna, sholatnya sempurna, tahajudnya sempurna, sodakohnya ibadahnya sempurna. Kemudian pas hari raya kita nggak punya duit, maka kita juga nggak bahagia. Apa ya bener ya? Lah kenapa? Karena putu-putune anak-anake padha teko ingah-ingih ra iso nyangoni, ra duit, bingung pening ngono. Padahal puasanya sempurna, ibadahnya sempurna, ra duit ternyata ya ingah-ingi. Berarti diuji oleh Allah itu berbagai macam bentuk. Siapa yang kuat dan siapa yang sabar ya liqa rabbi fa ya'malam, besok berjumpa dengan Allah. Nah, di sini makanya di dalam hadis Bukhari Muslim itu besok neng yaumul kiamah wong sing puasa niku ana kebahagiaan loro, siji ning donya berbentuk orang yang mau berbuka, yang kedua yaitu nanti di akhirat berjumpa dengan zat nur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jenengan semua termasuk hamba-hamba Allah yang diizinkan nanti berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Kita nanti bisa berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang bisa berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan sejatinya kebahagiaan yang tidak ada tandingannya dengan isi dunia dan langit ini, tidak ada apa-apanya. Maka manusia nanti dikala dia berjumpa dengan nur zat Allah kemudian diizinkan masuk surga, itulah sejatinya bahagianya manusia, sing dimana manusia berbuat baik, beramal yang soleh, kemudian di dunia dia bertaat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Itu apalagi kita sudah ketemu selesai bulan Ramadan. Berarti kita nanti mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaihi salatu wassalam wa salasatun tasafahuhumul malaikatu yauma yakhrujuna min kuburihim asyuhada'u was-shaimu syahru ramadan was-shaimu yaum arafah. Salah satu utawi wong telu tasafaha bakal nyalami hum ing wong telu sapa al malaikatu malaikat yauman ing dalam iki dina kiamat, iki dina yakhrujuna bakal metu sapa salah satun min kuburihim saking kuburi aladina, saking kuburi wong telu. Besok begitu dina kiamat ana wong telu tangi saka kubur bakal disalami karo malaikat. Amin ya Allah. Ana wong telu besok tangi saka kubur bakal disalami karo malaikat ing dalem dina bakal metu saka kubur. Asyuhada'u suci wong kang mati syahid. Luar biasa. Mudah-mudahan kita mati syahid dalam kondisi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak perang tapi mengaji, mempelajari ilmu, memperjuangkan agama Gusti Allah. Walaupun kita tidak perang, tapi kita tetap mengaji, memperjuangkan agama Allah. Kita besok tangi sangka kubur disebut
kelompoknya orang-orang yang mati syahid karena kita mati dalam kondisi berjuang, kondisi menegakkan agama Allah, kondisi mengaji. Barang siapa yang mati di majelis ilmu, maka Allah dan malaikat Allah tersenyum dan mereka akan mengampuni dosa-dosanya orang-orang yang mati dalam majelis ilmu. Masya Allah. Oh, ini luar biasa nih Bu. Wong sing memang gelem tang majelis ilmu, wong sing gelem berjuang mengurusi agama Gusti Allah, besok tangi sangka kubur disalami malaikat. Wasaimu sahru Ramadan, wasaimu sahru Ramadan, nomor lorone wong sing puasa Ramadan wingi, ya. Sing duwe utang tidak dibayar nggih bersawalan, tradisi sawalan tetap dienggo nganggai kupat. Nggih tradisi sawalan ya sing diutang dan disarutang ben awake dhewe termasuk kelompok hambane Gusti Allah sing puasa Ramadan besok tangi sangka kubur disalami karo malaikat, didongakno karo malaikat sing njing rampung nglakoni sawalan. Sing dereng sawalan yo sawalan teng pertengahan mboten napa-napa. Tapi bodo kupat niku eneke teng hari yang ke-7 di bulan Syawal. Jenengan kupatan mboten? Mboten nonton janur dah, unggas 210 biji ya. Kalih 1.300.000 10 biji dah teng Taiwan. Astagfirullahaladzim. Dereng ongkire dah niku dah. Ya ampun, Masya Allah. Mudah-mudahan dan melontong kalau lepet dah, sampun. Oh, dan melontong mawon. Puasa Syawal sampun, kirang sedilan. Ya ampun, berarti apa nginjing setu niku ajeng napa niku ajeng podo buka poso Syawal ngoten buka podo Syawal sing diarani tradisi kupatan lebaran kupat yang ditradisi oleh Wali Songo Sunan Kalijogo. Ya ayo monggo lek jenengan teng Taiwan boten saged minimal memberitahu kepada keluarganya di daerah masing-masing, ayo bodo kupat niki ngaku lepat maring Gusti Allah, namanya kupat aku ngaku lepat datang Allah. Wis ngaku lepat datang Gusti Allah, njaluk ngapura Gusti Allah. Mudah-mudahan wong sing puasa Syawal, puasa Ramadan, puasa Syawal selama 6 hari, besok di yaumul kiamah diparani karo malaikat, disalami karo malaikat, bisa berjumpa zat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berbahagialah wahai saudara-saudaraku, santri-santri Abah, kalau kita ternyata dalam hadis itu wong sing puasa Ramadan itu ternyata orang yang dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalis wasaimu yaum Arafah, sing nomor 3 wong sing besok tangi sangka kubur salami karo malaikat niku wong sing puasa ing dina Arafah. Berarti Arafah tarwiyah ngarafah teng bulan Asyura, Tas'a Asyura tarwiyah Arafah. Monggo bulan Arafah niku teng bulan apa? Ruah nggih. Arafah nggih Syawal saat apa besar apa? Tarwiyah Arafah. Apa apa ya? Tang bodo besar nggih. Oh iya. Kan umrah berarti berangkat haji wal umrah haji apa? Subhanallah, pinter santrinya apa? Iya, Masya Allah. Pinter dah, amat pinter di kira-kira mengatakan.
Amin. Sapa wong sing puasa ning Tarwiyah lan Arafah besok tangi sangka kubur, siji dikai panganan disalami karo malaikat, kemudian dikai panganan lan inuman karo malaikat, kemudian malaikat mengendika wayakulu lan ngucap sapa malaikat lahum maring salah satun wong sing mati syahid, wong sing puasa Ramadan lan puasa ing dina Arafah. Malaikat ngendika lahum kulu wasrabu hani'am maria kulu padha mangana sira kabeh wasrabu lan padha minum sira kabeh hani'an kelawan enak-enakan marian tur seneng-seneng tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, Kanjeng Nabi ngendika datang Dewi Aisyah radhiyallahu anha ngendika ya Aisyah, inna fil jannati kusuran min turrin wa yakutin wa zabarzut wa dhahabin wa fiddatin. Kolat ngendika sapa Dewi Aisyah, ya Rasulullah, liman damel sinten, liman kedue sapa, untuk siapa? Adil kusuru tawi ikilah rumah panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, fil jannati inna fil jannati teman setune ing dalam swarga iku kusuron ana omah panggung. Omah panggung min durin saking mutiara. Wa yakutin lan yakut, wa zabarjut lan zabarjut, wa dhahabin lan saking emas, wa fiddatin lan sloko. Berarti ndelok hadis teng mriki omah teng swarga niku ora digawe saka tembok, ora digawe saka triplek, ora digawe saka pasir, ora digawe saka semen. Berarti besok niku bu swarga niku jenengan entuk kusurun. Menurut keterangan kitab kusurun niku rumah panggung. Dhuwure niku namung enten satu kamar jenengan kalih bojo jenengan. Lek sampean randhe bojo ya dibarengi karo midodari. Lajeng sore niku enten sungai tajri min tahtihal anhar. Nang ngisor rumah panggung niku enten sungai yang mengalir, yang menurut keterangan ulama ada 7 bentuk sungai yang mengalir. Ada susu madu, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air panas, air dingin, air hangat, dan lain sebagainya. Yang mereka termasuk penjelasannya air surga. Niku ada 7 macam air surga yang mengalir di bawahnya rumah kusurun. Lah omah niku cagake sangka zabarjut, mutiara surga. Temboke mengki sangka durin inten permata. Ambene miki sangka fiddatun sloko yang dilapisi emas. Masya Allah, wis pokoknya mbuh lah, Masya Allah, wis mbuh api. Terus tiang setunggal niku dikai satu tempat di pinggir sungai madu, sungai susu, niku ditunggoni midodari sing tugase nglayani jenengan nyiduke minuman. Kemudian di sebelah kanannya ada bustanun, namanya kebun. Ada kebun kurma, ada kebun apel, ada kebun nopo mawon sing jenengan jeluk teng mriku. Teng mriku dijaga oleh 9 bidadari yang melayani jenengan tinggal jaluk opo, maam opo. Neng kono enten panggonan sing dahar, onton panggonan sing maam jus, ono panggonan sing maam buah, ono panggonan sing nyantai. Kanggo sapa niku liman ya Rasulullah? Siti Aisyah. Niku damel sinten ya Rasul, ngoten. Omah kok apike kaya ngono damel sinten ya Rasulullah?
liman hadhihi al-qusur ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kedhi wong soma kang poso sapa man yaum Arafah ing dina Arafah. Masyaallah. Kenapa kok ngaten? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, anna habbal ayami, teman setune teman setune luweh teman-temane ingsun al ayama ing pira-pira dina ilallah munggi Gusti Allah. Sak temene dina sing paling aku senengi munggi Gusti Allah yaumul jumati, yaitu dina yaumul jumati, yaitu dina Jumat. Wa yaumi Arafah lan dina Arafah, lima fihi minar rahmati, karena wonten ing dina Jumat lan dina Arafah niku Allah Subhanahu wa taala menurunkan kerahmatan, kasih sayang. Wa abghadul ayami ilal iblis, dan iblis membenci beberapa hari, yaitu yaumul Jumat, yaitu dina Jumat, wa yaum Arafah lan dina Arafah. Masya Allah. Mengke kelanjutannya ya Aisyah, man asbaha shaiman fi yaumi Arafah fatahallahu ta'ala alaihi salasina baban minal khair. Yang Aisyah, sapa wonge sing isu-isu puasa dina Arafah, fatahallah, maka Allah akan membuka baginya 30 pintu dari kebaikan. 30 pintu dari kebaikan. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan datang kita sedaya kehebatan. Maka janjinya Allah sing penting monggo fal ya'mal amala salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ojo sampai awake dhewe wis iman wis apik kaya ngono malah uripe tersesat golek dukun, malah uripe tersesat golek kekayaan sing dadi korban, malah uripe tersesat dengan segala macam bentuk-bentuk yang musyrik. Wis monggo ning donya niki monggo. Lah mlono nate sahabat Ali bin Abi Thalib, ada 3 orang yang mempercepat mati dan mempercepat kiamat. 1 wong sing ahli maksiat, 2 wong sing pengangguran tidak punya semangat, nomor 3 wong sing ra duwe cita-cita tinggi tapi kerjanane malah ngelokke wong. 3 perkara niki lho Bu, menungso sing mempercepat mati, orang duwe semangat hidup, orang duwe cita-cita yang tinggi, hidupnya pengangguran, kerjaannya hanya memfitnah orang. Ini yang sebenarnya mengakibatkan dunia ini cepat kiamat. Hidupnya ahli maksiat. Makanya yuk kita bareng-bareng. Kita bukan ahli maksiat, tapi kalau mungkin kita berbuat salah, yang mungkin karena ketidakkemampuan kita pada saat-saat tertentu, tapi kita bukan kelompoknya orang-orang yang ahli maksiat. Karena orang yang mempercepat kiamat dan mempercepat mati bagi dirinya ini adalah karena orang yang pertama ahli maksiat, yang kedua tidak punya cita-cita hidup, ketiganya tidak punya semangat dalam hidup, kerjaannya hanya menilai orang lain, mengejek orang lain, dan memfitnah orang lain. Bapak Ibu, jamaah Iwamid on Air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian hari ini yang berkaitan dengan orang-orang yang bangun dari kubur. Kemudian kita amalan-amalan yang baik yang sudah saya jelaskan tadi mudah-mudahan dapat kita amalkan. Terus kemudian nanti apa saja persiapan kita semua agar nanti di alam kubur kita harus betul. Jangan sampai dalam hadis Rasulullah nanti sayati zamanun alal ummati yang wayabni'unal kusuro wayang sonal kuburo. Nanti di akhir zaman akan terjadi kepada umatku berbangga-bangga membangun istana, umatku berbangga membangun rumahnya dengan
baik dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa membangun alam kuburnya. Enten boten bangun samban banu wapi tapi lari bangun kuburan. Kuburannya ora dibangun. Padahal kuburan itu rumah masa depan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Apa rumah masa depan? kuburan, Pak. Rumah masa depan kuburan. Lagi. Ayo membangun rumah masa depan. Awak itu saniki wis bangun kusurun, wis bangun rumah, bangun istana dengan berbagai macam bentuk keramik dan kebaikannya. Sudah kita bangun, sudah kita sediakan untuk tidur kita, anak-anak kita. Ayo kita bangun istana kita di kuburan. Dibangun kuburan kita. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan apa? Dengan sedekah. Dengan apa? Dengan ibadah. Dengan apa? Dengan puasa. Itu kita membangun kuburan sehingga nanti kuburan kita akan menjadi taman, sebagian taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا الله وعملا متقبلا ورزقا طيبا ورزقا حلالا ورزقا واسعا مبارك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا مع الإيمان نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا الله إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. صلِّ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu jamaah Yuawit on Air yang dimuliakan Allah, demikian Abah sampaikan tentang kajian kitab Daqaiqul Athar, orang-orang yang akan berjumpa dengan nur zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khotimah, yang selalu sadar untuk membangun rumah masa depan, yaitu rumah alam kubur kita semua. Kita pasti jujur, diakui atau tidak diakui, iya atau tidak iya, percaya atau tidak percaya.
pasti kita akan mati, dan pasti kita kembali kepada Allah, pasti kita akan menghadap Allah, kita pasti akan kembali ke alamnya, dan pasti kita akan masuk alam kubur, dan kita akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kenikmatan kubur, dan nanti bangun dari kubur, disambut oleh malaikat, disalami karo malaikat, jenengan disalami karo malaikat. Kenapa? Karena kita selalu syuhada, berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena kita selalu puasa Ramadan. Kenapa? Karena kita puasa dino Arafah. Mudah-mudahan berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sulastri dari keluarga kelompok belajar Lavender. Oh iya Abah, mau bertanya tentang itu kupatan Abah. Kadang kita itu nutuk nenek nencer kupatannya dan tanggal 15 Lebaran Abah, itu bagaimana? Terus yang pertanyaan yang kedua, pengalaman nenek saya sebelum meninggal itu selalu mimpi ditemui sama suaminya yang pertama, menikah 2 kali Abah. Itu di dalam kubur nanti apakah kita itu dipertemukan sama suami yang pertama Abah? Ya terima kasih atas jawabannya Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah niki bah nikah 2 kali sik nek istri suami pertama berarti kayaknya penak sing dhisik kayane bah. Oke, kita tahan dulu. Tadi yang salam bersamaan, silakan Ibu Ani tadi ya. Monggo Bu Ani. Ngapunten Abah, saya tidak tangklet soal niku napa. Kalau kita kebanyakan itu ya Pak, dagang itu kebanyakan cari penglaris yang ada 2 jalan. Pertama ada yang di dukun dan kedua ada yang di kiai. Yang saya tanyakan kalau di kiai ini, kalau di dukun pastinya musyrik ya Pak. Tapi kalau ke kiai itu kita dikasih amalan-amalan, kadang terus kiainya sendiri juga membantu amalan. Tengku apakah ini juga musyrik apa? Ya, atas jawabannya matur nuwun. Dua pertanyaan dari 2 orang. Langsung jawabannya apa? Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, lebaran kupat itu yang memberikan contoh adalah Wali Songo, bukan dari Nabi. Nabi nggak ada lebaran kupatan yo emang. Nang Mekah nek janur ngoten. Kok diomongke, wong kupatan iki bidngadullah mlebu neraka. Wong titi-titi mlebu neraka, mong nerakane sapa ndi neraka wae ora ngomong ke neraka. Wana wong sing maca Yasin nenek wong maca Yasin iki dengerken asantren apa? Wong sing maca Yasin sing ditujuk kene wong tuane niku dosane padha karo menzinai mamake. Kan kurang ajar wong. Lek ngomong yo cukup bacot niku enten. Nah, sapa sing memberikan contoh Wali Songo? Kapan bodho kupan? Memang Abduluso misawal awalan min tansanen. Puasa bulan Sawal niku sing paling utama 6 hari awal di bulan Sawal. Berarti hari yang kedua setelah hari pertama. Karena hari pertama itu haram. Kalau kita lebaran hari Sabtu, berarti kita puasa mulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti kita lebaran. Itu masyhur ulama menggunakan itu. Maka, bodho kupat itu memang mayoritas dilaksanakan 7 hari setelah lebaran. Hari yang ke-7 pada hari lebaran, malam ke-8. Ini masyhur ulama. Kemudian bagaimana kalau dia tidak puasa di awal, puasa di pertengahan, di akhir? Berarti dia nggak punya bodho besar, tidak punya bodho kupat. Dia ya kupatan dewi, bodho-bodho dewi. Apa oleh? Ya oleh. Wong jenenge wis berbuka 6 hari pertengahan, tapi tidak pada umumnya yang dilakukan oleh para ulama.
dilakukan oleh para kiai, para asatid dan umumnya wong ahli jamaah toreko. Niku posone Syawal nggih hari yang kedua sampai ke-6. Maka ulama salafus saleh termasuk Wali Songo niku mesti bodone hari yang ke-7. Jadi hari pertama puasa haram, baru 6 hari kemudian. Al-Islam nggih ngoten. Yang lainnya ya nek bodone wis dhewe. Dianggap umum nggih mboten karena umume niki. Dan itu hanya tradisi, bukan kewajiban, bukan hanya tradisi yang baik. Bahkan iki wong poso, Syawal berposo kumpul gawe kupat sedekahan, kita ngaku lepat padha gawe ngapura, kumpul balik sedekah. Wis ngene awake iki silaturahim, kumpul karo kanca, ngaji, ngemangan kupat bareng-bareng dadi nikmat bersedekah entuk pahala. Niku sing jenenge fa ya'mal amalan sholihah. Yang maknane fa ya'mal amalan sholihah itu aja salat tok. Akeh amalan-amalan sing apik sing berkaitan kalian dunya. Paham ya? Paham ya? Insyaallah Abah. Tang bulan Syawal awal ya. Nomor kali bagi seorang istri yang punya suami meninggal dunia, lebih baik memang tidak menikah. Karena dia pasti akan berjumpa dengan suami yang pertama. Jikalau Anda mau menikah, maka cari suami yang lebih baik daripada suami yang pertama. Atau minimal sama. Kalau lebih jelek, sampai ya begitu, nanti sering ditemui oleh suami yang pertama, karena suami yang pertama mungkin orang soleh. Sehingga suami yang pertama merasa kasihan dan malu. Istri saya yang sudah punya anak, nikah lagi, dapat laki-laki yang lebih jelek. Alasannya ini dan lain sebagainya. Maka bagaimana nanti di yaumul kiamah? Yang pertama pendapatnya ulama, ada yang mengatakan bahwa jika perempuan menikah lagi tetap dia tidak akan bertemu dengan suami yang pertama. Dia akan dibawa oleh suami yang kedua. Atau suami yang terakhir. Ada yang mengatakan nanti di yaumul kiamah akan ketemu dengan suami yang terbaik. Ini lemah. Tapi yang mayoritas mengatakan tidak akan ketemu dengan suami yang pertama, dia akan ketemu suami yang terakhir. Itu bagi yang punya suami meninggal dunia. Bagi yang punya suami bercerai itu beda mana? Tidak ketemu nanti di akhirat. Koplok wes. Ketemu nih karena anakmu. Kalau bojo pertama ya putus, bojo kedua pokoknya cerai ini wis putus apa nih kok cerai? Sampai ora rapi, terus kemudian saya mati, nanti yang memiliki kiamah heran di bojo. Ingah-ingih dewi, mangan dewi, turu dewi, melumah dewi, murep dewi, jengking dewi, wis dewa dewi rene kancane, dibaduri kalau midodari, kuwi tok dan sampai neng dunia niku neng dunia karo bojomu pegatan, bukan mati. Tapi kalau mati nanti dia memiliki kiamah, kan apa kan sering ngomong. Lek wis mati nggih pun ditunggu mawon nanti dia memiliki kiamah. Lah rabine golek sing luwih apik. Lek cerai nikah lagi biar nanti dia memiliki kiamah punya suami di surga. Ngoten lho. Yang ketiga orang yang cari penglaris. Penglaris itu sebenarnya doa, Bu. Doa. Jadi kadang-kala kita ini kalau mencari penglaris ke dukun, kemudian kita suruh puas suruh diginikan disuwuk dengan sun mata kaji ingsun jadi ingsun rai ingsun jadi siji lor kidul ngitan ngulon nyawane jadi siji mlebu ning jenis sirah cah iki muga-muga laris apa wi ora oleh terus nyeluk sesajen ratune jin lan ratune iblis sing gedayangan mancing ning bocah iki mudah-mudahan bocah iki padha seneng wong sampo lihat dadi gendeng kabeh wis. Wong dukun karo kiai niki yo meh padha tapi beda jalur. Tapi ya macane padha iki yo njaluk tulung karo alam gaib jenenge setan. Jenenge iblis, jenenge jin. Iki yang njaluk tulung karo Gusti Allah lantaran para wali Allah lantaran Kanjeng Nabi Muhammad dengan menggunakan doa membaca sholawat, tapi tidak minta tolong kepada benda, minta tolongnya kepada Allah dengan mengucapkan doa. Umpamanya contoh ngeten.
Doa penglaris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni nura yusufa ngala wasi faman ro'ani yuhibbuni wa mahabbati wa mawaddati wa qodoi hajati nasru minallahi wa fathun qarib nasru minallahi wa fathun qarib nasru minallahi wa fathun qarib qarib cedek ya Allah. Allah yang memberi, tapi minta tolongnya ya kepada Allah. Ini minta tolongnya kepada iblis. Itulah makanya musyrik. Singkel mengkiai memang kontungo, ngke kiai membantu mojo selawat nariyah, mojo selawat bil kulub, apa mojo selawat tahriyatul kubro, macam-macam. Jadi bedanya sedikit. Yang satu memang kepada Allah, yang satu kepada makhluk. Ini bedanya seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke dukun, ya. Mudah-mudahan tidak jaluk tolong, ya. Doa banyak dari para kiai-kiai. Minta doa mawon. Jadi laris niku namung loro, siji minta doa, nomor loro ahli sedekah, nomor telu apik. Wis ngoten. Sampean dadi njaluk penglaris, sampean sadis. Yo tumbas anu gula, njukuk dhewe. Kuwi yang pacene gula, regane pira delok ning tulisanane regane. Susuk apa ora lek susuk giyak aku. Kesel aku ya balik kabeh pedagang wong sing arep tuku wong sadis kok. Asine ada wong tuku malah diloke, jadi sadis ya. Jadi wong asiji apik ramah, nomor loro suka sedekah, nomor 10 doa pun pamiku mau dilakoni. Jaluk doa sedekah ramah, jaluk doa sedekah ramah laris wis alhamdulillah. Matur nuwun yo ngapunten semat mawon nggih yo ngapunten. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan supaya walaupun apa ini, mudah-mudahan saya dapat berkah, lancar, barokah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.